Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 63. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Pertandingan terus berlanjut di mana Sehun meminta Kang Maru untuk terus memperhatikannya dengan seksama. Sehun memberitahu Kang Maru ketika dia membawa bolanya dan ada lawan di belakangnya, maka strategi yang harus dia lakukan adalah berbalik dan langsung menyikut mereka di bagian perut. Sontak Kevin menjadi begitu panik ketakutan di mana Sehun dengan santainya memberitahu Kang Maru kalau beginilah reaksi seseorang ketika dia sudah membuatnya takut. Melihat metode pengajaran Sehun, Kang Maru dengan ekspresi seramnya mengatakan, bukankah ini terlihat sedikit berlebihan? Sisi iblis Kang Maru mengungkapkan bahwa ia bahkan tidak sejahat itu. Sehun kemudian memberikan bolanya kepada Myong Seop sambil memberitahu Kang Maru bahwa jika dia melakukan hal yang tadi, maka di situasi ini tim lawan akan bereaksi dengan dua cara. Jenis orang pertama akan ketakutan dan ia bisa melewati mereka begitu saja. Tidak ada yang lebih mudah dari berhadapan dengan lawan yang takut kepada mereka dan malahan akan membuat permainan terlihat menyenangkan. Untuk jenis orang yang kedua sedikit lebih rumit, mereka bisa lebih sulit untuk dihadapi, tetapi selalu ada cara untuk mengatasinya. Sehun mengatakan ia bisa bilang kalau Kang Maru tidak memiliki skill untuk berbuat sepertinya kepada lawan, jadi ada cara lain yang mungkin lebih baik untuknya, di mana Kang Maru dengan wajah cemasnya mendengarkannya dengan seksama. Sehun meminta Kang Maru melihat si Bagong yang merasa sangat kesal karena ia telah menendang temannya. Sehun memberitahu Kang Maru kalau ia sangat yakin tepat saat ia mendapatkan bola orang itu pasti akan langsung menyerangnya layaknya seperti banteng. Di waktu yang bersamaan Myong Seop langsung memberikan bolanya kepada Sehun di mana Bagong dengan cepat berlari ke arahnya. Sehun meminta Kang Maru untuk memperhatikannya dengan baik-baik karena banteng yang mengamuk telah datang menyerang. Sehun menginjak bolanya di mana Bagong dengan cepat meluncur mencoba merebut bolanya. Ia berhasil menendang bolanya dan membuangnya dari kaki Sehun, namun Sehun tiba-tiba saja terbang seolah-olah Bagong menendang kakinya. Tak hanya itu, Sehun bahkan menambahkan jatuh yang begitu dramatis sambil berguling-guling di tanah. Ia bahkan berteriak dengan keras sambil memegangi kakinya seolah-olah merasa sangat kesakitan, di mana wasit langsung mengeluarkan kartu kuning memberi peringatan kepada Bagong. Bagong mengelak dan mengatakan kalau ia bahkan tidak menyentuhnya, namun wasit itu malah semakin kesal dan menyuruh Bagong untuk diam karena di sini dia adalah wasitnya dan bukan dia. Dengan penuh bahagia layaknya penjahat, Kang Maru segera berlari menghampiri Sehun dan menanyakan apakah dia baik-baik saja, apakah ini adalah cara lain yang dia maksud. Sambil terus berakting, Sehun menanyakan pendapat Kang Maru apakah dia menyukai metode seperti ini. Sehun mengatakan ini adalah opsi terbaik untuk orang seperti Kang Maru dan dia akan terkejut melihat seefektif apa gerakan ini akan membuat lawannya merasa kesal. Sementara itu di tempat lain terlihat ayah Kang Maru yang duduk termenung. Ia terus menatap jam di tangannya dan mengatakan masih ada 2 jam lagi sebelum ia kembali. Tak lama tiba-tiba saja ibu Kang Maru datang mengagetkannya dan menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Sontak ia mengalihkan pembicaraan dan mengatakan sebaiknya mereka pergi ke suatu tempat. Ibu Kang Maru tak terpengaruh dan kembali menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Bukankah seharusnya saat ini dia sedang bekerja? Ayah Kang Maru dengan bercucuran keringat menjawabnya kalau ia sedang bekerja di luar kantor hari ini dan ia selesai lebih awal. Sontak ia langsung merangkul tangan ibu Kang Maru sambil mengatakan sebaiknya mereka pergi bersenang-senang selagi ia selesai kerja lebih awal hari ini. Ibu Kang Maru menahan dirinya dan meminta penjelasan karena ia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Sambil tertunduk lemas merasa bersalah, ayah Kang Maru akhirnya mengungkapkan semuanya bahwa ia sebenarnya kehilangan pekerjaannya. Kembali ke lapangan, Myong Seop memberikan bolanya kepada Kang Maru. Di waktu yang bersamaan si Bagong langsung melesat cepat ke arahnya. Kang Maru menatapnya dengan seksama sambil terus bergumam mengatakan kalau ia harus melakukan diving sesuai yang diajarkan oleh Sehun. Ia akan menipu wasit dengan melakukan gerakan yang berlebihan. Untuk beberapa alasan ia merasa cara ini terasa familiar. Ia ternyata sedari dulu telah melakukannya berpura-pura terkena pukulan dari si Jambul Kuning padahal sebenarnya tidak sama sekali. Saking baiknya dia dalam melakukannya, Jambul Kuning bahkan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan.
Di atas lapangan tubuh mereka pun bersentuhan di mana Kang Maru langsung terlempar seolah-olah Bagong menabraknya dengan keras. Tak hanya itu, Kang Maru bahkan menambahkan putaran cepat untuk membuat jatuhnya lebih dramatis lagi. Dinding pembatas lapangan bahkan hancur, tak bisa menghentikan aksinya dan melaju pergi ke lapangan lain. Ia terkapar lemas di lapangan lain seperti orang yang telah kehilangan nyawa, di mana pemain lain yang melihatnya dibuat kebingungan dan bertanya-tanya dari mana datangnya bocah ini. Atas hal ini wasit merasa sangat terharu dan langsung mengeluarkan kartu merah untuk si Bagong dan menyuruhnya untuk segera keluar. Bagong pun terpaksa berjalan keluar sambil merengek dan mengatakan apa-apaan ini. Ia bahkan tidak melakukan apapun kepada bocah sialan itu. Melihat aksi Kang Maru barusan, Sehun memujinya dan merasa kalau Kang Maru sepertinya mempunyai bakat untuk ini. Pertandingan terus berjalan di mana dengan mudahnya mereka mencetak gol, yang pada akhirnya mereka memenangkan pertandingan pertama mereka dan merayakannya dengan penuh bahagia tanpa kebobolan satu gol pun. Lawan mereka berikutnya adalah tim Samseonpa yang ternyata Razor juga ikut berpartisipasi, namun Jaehyun tak tahu entah kemana. Razor tersenyum layaknya penjahat menatap Kang Maru dan memintanya untuk bersiap-siap. Ketika pertandingan dimulai, Razor langsung berlari menghampiri Kang Maru dengan penuh bahagia sambil mengatakan kalau dia tidak akan pergi kemana-mana. Di depan Myongseok memintanya untuk mengosongkan jalan untuknya, di mana Kang Maru langsung berlari ke samping untuk memberikan ruang. Razor dengan penuh bahagia tentu saja tak membiarkannya dan terus mengikutinya. Razor menarik baju Kang Maru sambil tertawa mengatakan kalau ia akan menarik bajunya selagi wasit tidak bisa melihat mereka. Razor sedikit menarik Kang Maru ke belakang dan hasilnya malah seperti ini. Kang Maru menabrak dinding pembatas lapangan dengan begitu kuat di mana Razor yang melihatnya dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sontak wasit langsung mengeluarkan kartu merah dan mengumpat menyuruh Razor untuk segera keluar, di mana Razor ia hanya terus memandangi tangannya dengan seksama dan bertanya-tanya apakah sebenarnya ia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dan hasilnya kali ini mereka menang lagi, di mana Sehun terus memuji Kang Maru atas aksi divingnya yang keren. Razor menangis sejadi-jadinya meminta maaf kepada Kang Maru karena ia hampir saja menyakitinya dengan kemampuan tersembunyinya. Anak-anak lainnya juga ikut menangis dan merengek mengatakan jika saja Jaehyun ada di sini maka hasilnya tidak akan seperti ini. Pertandingan terus berlanjut dan tak lama mereka pun akhirnya tiba di final dan lawan terakhir mereka adalah anak-anak SMA Sewon. Petugas acara memberitahukan bahwa final akan dimulai dalam 30 menit lagi dan meminta mereka untuk beristirahat sampai waktunya telah tiba. Mereka sama sekali tak peduli dengan arahan petugas dan tetap diam di tempat mereka. Para wanita semuanya berkumpul di sekitar Yujin karena dia memang adalah bintang iklan dari SMA Sewon. Anak-anak dari tim Hype Boys menatap mereka dengan tatapan preman pasar yang menakutkan. Yujin memberitahu penggemarnya kalau juara pertama tidaklah buruk, tapi ia sebenarnya mengincar juara kedua untuk mendapatkan hadiah PS5. Sehun yang mendengarnya sontak menyapa Yujin dan mengajaknya berbicara, di mana para penggemarnya memintanya agar jangan melakukannya karena wajah orang itu terlihat seperti monster yang menakutkan. Sehun memberitahu Yujin bagaimana jika mereka membuat kesepakatan yang bagus karena sebenarnya tim mereka mengincar juara pertama dan dia hanya menginginkan juara kedua. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi mereka berdua karena dia tidak akan menemukan PS5 dimanapun selain di sini. Sontak petugas acara tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah mereka dengan tatapan menyeramkan dan menanyakan apakah mereka baru saja bilang akan memanipulasi hasil pertandingan. Sontak mereka berdua langsung pergi seolah-olah tak terjadi apa-apa, di mana Sehun mengatakan kepada Yujin mari bermain adil. Karena begitu mereka mulai mencurangi permainan olahraga ini akan kehilangan maknanya. Yujin meminta Sehun untuk diam karena dia sudah tahu. Sebelum pertandingan dimulai, Ensu Kim dengan serius meminta Kang Maru untuk mengikutinya karena ia akan memberitahunya sesuatu untuk mengalahkan SMA Sewon. Ensu Kim meminta Kang Maru bertahanlah di bagian depan saat pertandingan selanjutnya, itu akan memberikan keuntungan untuknya mempelajari Guang Cheol secara tidak langsung. Mendengarnya Kang Maru menanyakan kenapa dia memberitahunya ini begitu tiba-tiba, Ensu Kim menjawabnya dengan tegas karena ia mengetahui kelemahan Guang Cheol dan ia akan memberitahukannya. Mendapatkan hadiah atau tidak ia tidak peduli tentang turnamen futsal ini, ia hanya berharap SMA Haja bisa menang melawan SMA Sewon di pertandingan selanjutnya. Tak lama babak final pun akhirnya akan segera dimulai, di mana kedua tim berjalan memasuki lapangan. Mereka menatap satu sama lain bersiap saling mengalahkan. Myongseok yang berada di samping Yujin benar-benar merasa sangat kesal karena dia mencuri perhatian semua wanita.
Tak lama pertandingan pun akhirnya dimulai di mana Kang Maru langsung mengejar bola yang diberikan Yujin kepada Guang Cheol. Dengan cepat Kang Maru langsung muncul di hadapan Guang Cheol mencoba melakukan duel. Di waktu sebelumnya Ensu Kim memberitahu Kang Maru bahwa Guang Cheol akan mudah hancur dalam tekanan. Operan jarak jauhnya sangat akurat tetapi dia tidak punya kontrol dalam jarak dekat. Strategi yang bagus untuk melawan dia adalah memberikan tekanan padanya sebisa mungkin. Jangan hanya langsung menyerang ke arahnya tapi beri jarak sedikit untuk membuatnya panik dan tidak bisa segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Semakin dia cemas dia mulai tidak stabil dalam melakukan operan jarak pendek, dan kemungkinan juga akan meleset karena tekanan yang dia hadapi. Di tempat yang sempit seperti lapangan futsal yang menjadi kelemahannya akan sangat terlihat, karena tertekan Guang Cheol akhirnya memutuskan untuk mulai berbalik arah dan ini adalah kesempatan terbaik Kang Maru untuk merebut bola, namun sayangnya dengan adanya Kang Tae semuanya berjalan tidak semulus yang diharapkan. Seong Won dengan cepat muncul menghadang Kang Tae sambil mengatakan mereka akan menjadi lawan di pertandingan berikutnya. Kang Tae menjawabnya ini akan menjadi kemenangan yang mudah sambil memberikan bolanya kepada Park Kim Dong yang melesat cepat ke depan. Dengan cepat Seng Ho langsung muncul di hadapannya dan mencoba menghentikannya. Seng Ho mengatakan kalau ia mendengar Kim Dong menyebutnya pengecut di belakangnya. Ia menanyakan bukankah ini terdengar menyedihkan, dia hanya melawannya dalam satu kali pertandingan tapi dia sudah membuat kesimpulan seperti itu. Mendengarnya Kim Dong tersenyum dan menantang Seng Ho untuk membuktikan kalau omongannya itu salah. Dengan cepat Kim Dong langsung mendribel bolanya mencoba melewati Seng Ho. Pergerakan kaki Kim Dong sangat cepat yang membuat Seng Ho kesulitan mengikutinya, yang pada akhirnya Kim Dong berhasil lolos dengan membuat bola melewati kedua kaki Seng Ho. Namun di waktu yang bersamaan Myong Seop langsung meluncur mencoba mengamankan bolanya. Ia menendang bolanya di mana bola itu mengenai tubuh Kim Dong dan memantul keluar lapangan. Atas hal ini bola itu pun menjadi milik tim Hype Boys karena bolanya menyentuh Kim Dong. Sebelum keluar, Myong Seop menoleh menatap Kim Dong dengan percaya diri dan mengatakan bahwa mereka bukan tim yang dulu. Mereka akan mengalahkan SMA Sewon dan pergi ke Pulau Jeju saat pelatihan di luar musim. Mendengarnya Kim Dong sama sekali tak mengatakan apapun yang entah apa yang dia pikirkan. Seng Ho dan Myong Seop melakukan tos sambil mengatakan mereka akan melakukannya bersama-sama. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.